Pasal menjelaskan di dalam sifat imam yang dianjurkan. Ahadul nasi bil imam, paling berhaknya manusia menjadi imam al-wali adalah penguasa. Supaya bakat jamu al-qabimu dulu, maka ia sendiri menjadi imam sholat atau ia menunjuk kepada orang lain, walau memiliki diri, meskipun di dalam diri orang wasakinu diri, dan orang yang tinggal di rumah dirinya, atau aratin, atau rumah yang ditinggalkan, atau rumah yang disewakan, atau yang diwakafkan, atau yang diwasiatkan, atau seumpamanya, ya takaddamu maka dia sendiri menjadi imam sholat atau dia menunjuk orang lain. Illa an-nabiyyul mustaqim, kecuali orang yang menjadi lebih berhak daripada orang yang menjadi. Wasaidu ahmu min abdi, dan majikan atau tuan lebih berhak daripada menjadi. Belajar dari resolusikan tadi yang bukan tidak mengatakan. Wal imam qadidu, dan imam wajib yang mungkin ahad menyuduri wajib lebih berhak daripada selain penguasa. Kalau kata jamu, maka ia sendiri menjadi imam sholat atau ia menunjuk kepada orang. Hanya di sini muslim ingin menjelaskan tentang siapa saja orang yang berhak menjadi seorang imam sholat, bahwa orang yang paling berhak adalah yang menjadi imam sholat adalah penguasa, pemimpin, sultan. Ini paling berhak. Dimanapun dia berada, dia paling berhak menjadi. Kita kalau bisa cari pemimpin yang pintar agamanya. Ketika nanti dia dijadikan memimpin sholat, dia tidak lagi hanya sekedar populer misalnya. Jadi perhatikan juga di dalam masalah agamanya, terutama di dalam masalah ilmu sholatnya, ya. Tapi bacaan yang semuanya bukan. Nanti ketika datang ke sini, ini bukan. Selama ini daerah menjadi kekuasaannya. Kesini datang sini, kalau bisa ini imam berhak paling berat. Urutannya penguasa atau ya, dia sendiri yang menjadi imam atau dia menjadi orang lain. Jadi saya tidak jadi imam, tapi bapaknya bisa jadi imam, itu boleh. Maka orang tersebut yang ditunjuk berhak
itu menjadi imam sholat. Ya. Walaupun di dalam diri orang lain, artinya di dalam puasa ini kan, ya, misalnya dia menjadi imam, tapi berada di tempat lain, tetap dia jadi paling berhak. Kemudian kalau berada di tempat tinggal, maka pemilik tempat tersebutlah yang paling berhak menjadi seorang imam. Seperti kita ini kedatangan tamu, kebetulan kita sholatnya di rumah. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Kita berjamaah. Kita sebagai tuan rumah, yang kita paling berhak menjadi imam. Meskipun ini nama kita seorang ulama, karena kita tuan rumah, ya kita paling berhak. Kecuali kita izinin, dan pakai izin di rumah, baru boleh. Jangan mentang-mentang kita di kampung ini jaya, kemudian kita rumah orang asuhanku, itu di imam, nggak boleh. Tuan rumah dulu, entah dirinya atau dia menunjuk, atau di dalam rumah pinjam. Kita rumah mau dipinjemin, atau kita punya rumah sewa kontrak, itu kan kerja kita kan? Atau memang rumah tersebut diwakafkan, ini rumah diwakafin buat pengurus masjid misalnya, atau buat seseorang, atau rumah tersebut hasil daripada wasiat. Pokoknya kalau ada yang tinggal di sini, dia berhak, ada orang yang kerja di rumah sini, dia nanti yang menempati rumah ini. Itu kan semua tempat ini kepemilikan tempat tersebut bukan mutlak punya dia. Dari itu boleh minjem, boleh nyewa kontrak, boleh dapat wakaf, boleh hasil wasiat, pokoknya, dan perkara yang menyukai itu semuanya. Artinya yang punya rumah tersebut tidak mutlak memiliki sepenuhnya. Tidak bisa dia jual. Bisa nggak rumah kontrakan kita jual? Nggak bisa. Bisa nggak rumah pinjaman kita jual? Nggak bisa. Wasiat itu harus juga. Wakaf juga sama, nggak bisa. Ya. Maka yang paling berhak adalah menjadi imam, tetap dia rumahnya. Ya. Kita mesti menguatkan situ, tetap kita yang paling berhak menjadi imam, atau kita menunjuk orang lain untuk menjadi imam. Kecuali, ini ada lagi, yang bertamu adalah orang yang meminjamkan rumah tersebut. Ya, orang yang meminjami rumah kita. Jadi kita rumah yang kita tempatin pinjaman dari orang, pinjamin. Punya kamu selama 1 tahun, pinjamin aja di rumah, biar rumah gak kosong, dipinjamin. Maka tamu tersebut adalah yang pinjam rumah tersebut. Kita yang menempati rumah tersebut, ya, ketika ini menjalankan sholat berjamaah, tetap yang berhak adalah orang yang punya rumah, dan kita yang mati. Nah, itu perkalian dulu. Ya. Berbeda dari kalau yang sewa kontrak, dia membayar, dia lagi, dia berkuasa atas daripada rumah tersebut. Artinya berkuasa di dalam menempati. Berbeda kalau pinjam apapun juga bisa diambil lagi. Tapi kalau kontrak perjanjian dengan waktu sebulan, setahun, kan? Jadi nggak bisa sembarangan orang yang punya kontrakan diusir kalau belum batas waktunya. Berbeda kalau pinjam apapun itu bisa diambil. Kalau ini juga ini perhitungan. Kalau ini boleh. Orang yang pinjamin kapan pun juga bisa diambil lagi. Ya. Maka kekuasaan tersebut adalah milik sepeminjam, bukan milik yang dipinjami. Nah, maka
Ketika tamu yang datang adalah orang yang meminjami, maka dia berhak menjadi imam. Begitu juga seorang majikan, maksudnya ini tuan, dia punya budak, ya. Maka tuannya lah yang berhak menjadi imam dibandingkan dengan budaknya. Meskipun budaknya lebih alim, lebih pintar daripada tuannya atau majikannya, nah, maka tetap tuannya lebih berhak, ya. Kecuali di dalam masalah budak mukatab. Nah, budak mukatab ini memang berbeda, karena budak mukatab ini ketika dia ada perjanjian dengan tuannya, kata tuannya, kamu bisa bebas dari perbudakan asalkan memberikan saya 10 juta. Silakan kamu keluar di rumah saya kerja. Nanti kalau sudah berkumpul 10 juta, datang lagi ke rumah saya bayar uang tersebut. Itu namanya budak mukatab, ya. Dia statusnya budak, tapi hampir menyerupai mereka. Kenapa? Karena hasil kerja tersebut dia miliki sendiri, berbeda dengan budak yang asli dia bekerja, hasilnya buat tuannya, ya. Kemudian setelah itu lagi buat imam muratib. Nah, ini imam muratib lebih berhak daripada selain pemimpin atau selain daripada penguasa, ya. Ini imam muratib siapa? Orang yang dipercaya menjadi imam dalam suatu masjid atau musola. Ini masjid ini ada berapa imam nih yang dipercaya? Salah satu misalnya Ustaz Bulan, ya, maka dialah yang berhak menjadi imam. Kecuali kalau ada penguasa, presiden datang sini, maka presiden yang berhak menjadi imam. Meskipun ada imam yang rutin, ya. Nah, meskipun tadi ada acara, misalnya ini acara maulid siang hari, kebetulan zuhur selesai, sholat berjamaah. Ini masih ada penceramah yang bisa di sini. Nah, tetap yang menurut adalah imam rotib, ya. Kecuali imam rotibnya menunjuk atau mempersilakan seorang kiai tersebut untuk menjadi imam sendiri. Itu baru boleh, ya. Seperti terjadi pada Imam Haddad, Abdullah bin Al-Haddad. Ketika beliau bertamu ke seorang ulama juga, namanya Syekh muridnya Habib Abdurrahman dan Abdurrahman Awal, muridnya. Ketika dia bertamu, kemudian datanglah waktu sholat. Ketika mau menunaikan sholat, ya, karena Syekh Al-Barosnya adalah imam rotib di masjid tersebut, maka majulah dia, ya, sebagai imam. Meskipun tadi ada ulama besar ini, Habib Al-Haddad, ya. Maka ketika ingin terjadi sholat, ya, imam Syekh Al-Baros takbir Allahu Akbar. Kemudian muridnya Abdullah merasa kok tidak tahu ini ada ulama yang besar, ada ulama besar itu harusnya juga loh ini imam, ada itu adalah apa itu Rasul. Ya. Rasul itu punya pundak, tapi itu guru Abdullah menepuk tangan muridnya. Jangan, karena secara hukum fikih memang itulah yang berlaku. Dia lebih berhak untuk menjadi imam, ya. Meskipun dari tamunya seorang ulama besar. Kemudian, ya, kita kalau bertamu kondisi orang ada cara menjadi imam tidak sakit hati, gitu, ya. Meskipun tidak diganggu, selalu menjadi imam. Tapi kalau di tempat orang tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian summa qadima al-qawlu. Nah, kalau seandainya ada dua imam yang dimana dia kedua-duanya berhak untuk menjadi
imam. Contohnya di masjid ini ada imam khatib, dua-duanya hadir di dalam sholat maghrib sama. Maka mana nih yang berhak menjadi imam? Karena dua-duanya berhak nih sama-sama imam khatib, ya, imam. Maka yang paling berhak adalah atau yang paling dimajukan itu pertama adalah apa? Mana di antara kedua ini yang paling ahli fikih? Ahli fikih siapa ya? Si A atau si B? Oh, ternyata di antara kedua ini yang ahli fikih si A, si B kurang, fikihnya yang kurang. Maka dia akan tetap menjadi imam. Kalau seandainya sama-sama di fikih, nggak dirapat lagi kedua imam tersebut hal yang fikih keduanya, maka yang benar adalah semua kelompok kemudian yang lebih pandai membaca Al-Quran atau disebut hafalan paling banyak. Dia ahli fikih, tapi yang si A ini bacaannya bagus, hafalannya lebih banyak dibandingkan dengan imam yang B, maka yang apa yang baik mana? Kalau seandainya sama-sama ahli fikih, ahli Quran juga, semua Allah, kemudian yang paling warok di antara kedua tersebut, mana antara si A dan si B yang paling warok? Ahli fikih, ahli Quran sama. Oh, si B ternyata paling warok. Ya, kalau si A kayaknya saudara sebut aja nih, bisi-bisi Muhammad juga saudara dulu ya, waroknya agak kurang. Tapi kalau si B ini orangnya menjaga paling warok nih, ya, sukat mah. Jangan yang haram, sukat hanya menjaga mau, jaga benar di warok. Maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Kalau seandainya keduanya sama-sama juga, ahli fikih, ahli Quran, sama-sama warok, akan ada sedikit. Summa kan sabaqa bil hijrati dua au ahadu abadihi. Kemudian orang yang lebih dahulu hijrah ialah atau salah satu kedua orang tuanya yang lebih dahulu hijrah. Kalau dia tujuannya sama tuh al-fikih, al-Quran, warok, maka siapa yang pertama kali hijrah? Hijrah itu ada tiga tahap. Ada yang pertama tuh, kemudian yang kedua dan ketiga. Nah, atau kalau dia ada hijrah, orang tuanya kan. Nah, di antara orang tua ini siapa yang paling kedua yang hijrah duluan? Nah, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam. Nah, kalau ya sama-sama juga orang tuanya garang-garang hijrah, atau dia keduanya sama-sama hijrah barunya, ya, maka yang paling adalah summa man sabaqa Islam, kemudian orang yang paling dahulu masuk Islam, ya, yang dahulu jadi yang berhak. Kalau sama-sama juga, kalau ini antara imam Abi ini yang hampir sama juga, jadi ya, kalau sama juga summa nasibu itu kemudian orang yang tinggi nasabnya, dan ini yang paling mulia di antara kedua nasab tersebut. Jadi yang si A yang terkenal Rasulullah, yang si B orang biasa, ya, maka yang si A yang berhak untuk menjadi imam sebelumnya sholat. Atau dari si A ini kemudian ulama, ulama misalnya ulama si B ini biasa orang-orangnya, maka si A yang berhak menjadi. Kalau masih sama-sama juga, ini terus sama-sama juga nih, ini saudara kali ini, ya, jadi tidak ada perbedaan yang muncul, ya. Maka semua asal ini, nah ini kemudian adalah yang baik citranya, ya, yang baik citranya berapa? Bagus akhlaknya. Ini ada imam yang ketika dia sholat, ya, seperti biasa, tapi ketika selesai sholat perilakunya tidak menunjukkan seperti imam.
Ini kan mampu buat ada yang ngomong seperti itu. Ada aja. Ya. Jadi citranya yang paling bagus, akhlaknya yang paling bagus, maka dia disuruh menjadi imam. Ya. Kemudian kalau sama-sama anaknya bagus, citranya bagus, maka sunnah Nabi Mustafa. Kemudian yang paling bersih pakaiannya antara si A dan si B semua sama. Nah, maka lihat pakaiannya ini pakaiannya bersih kan? Kalau seperti sih wajib. Tapi kalau masa bersih, nah ini kan sunnah, gitu ya. Oh, ternyata si B ini yang paling bersih kalau pakaiannya kan? Rapi orangnya. Ada orang pakaiannya asal-asalan misalnya. Meskipun ya dia dari sama, maka bagian sebagai pakaian yang paling bersih. Kalau sama-sama juga ada, nah ini badannya masih apa? Tidak berbeda lagi nih, masih sama juga. Maka semua dari badani, kemudian yang paling bersih badannya. Itu imam yang sengaja siapa nih? Kakinya bersih. Tapi kalau yang imam nanti cuma sekali doang. Tapi kalau imam senang nanti bisa 2 kali, 3 kali, maka dia yang benar menjadi imam. Ya. Kemudian kalau ibu soal tadi itu, dan kalau sama juga, ya, itu apa? Dicari yang baik pekerjaannya. Jadi, yang satu nyata ngajar, yang satu kerjanya pabrik misalnya, nah, maka yang ngajar tadi yang menjadi imam. Ya. Jadi pekerjaan yang baik. Yang sekiranya tidak mendorong atau menjurus kepada pekerjaan yang ada sifatnya. Kemudian kalau memang sama juga, sunnah hasan usaudi. Kemudian yang paling bagus suaranya antara si A dan si B, mana paling bagus suaranya? Oh si A, udah si A. Ya. Kemudian kalau masih sama juga, dunia sama, bagian apa? Maka yang pilih adalah sunnah hasan usaudi. Kemudian yang paling bagus bentuknya, artinya yang paling ganteng di antara kedua tersebut. Mana yang paling tampan nih? Maka si A dan si B. Oh si A paling tampan nih, maka dia yang menjadi imam. Nah, kalau masih sama juga, A sama si B jadi imam. Fakir istawal ukui'at, maka jika mempunyai kesamaan, maka dilakukan dengan ujian. Nah, diuji itu dikocok nih namanya. Siapa yang keluar si A, maka dia imam. Atau si B, dia imam. Sama semua, ya. Jadi tapi di dalam siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Jangan yang asal maju-maju aja tuh. Itu tadi ya. Kalau masalah perlainannya, kalau ini siapa sebagai imam? Nah, tadi ada nggak yang dari awal, yang paling pagi, yang paling alim ilmunya, kemudian yang paling bagus dia Al-Qurannya, Al-Qurannya, kemudian paling muaroknya. Kalau hijrah ini ada tahu dah. Masuk Islam juga tidak tahu, namun nasabnya dia tidak tahu siapa dia. Kemudian bagus tidak akhlaknya, itu kita. Jangan orang yang suaranya bagus dia paling duluan. Padahal yang di belakang sebenarnya yang begitu terlihat yang paling berhak di antara siapa yang menjadi imam. Kemudian walaqatu aula minal fasih, dan orang yang adil lebih utama daripada orang fasik. Kalau sama-sama ini, nah ternyata ini adil antara si A dan si B siapa? Oh si B yang paling adil, berarti dia yang paling utama. Ya, walaupun apa Quran, meskipun orang yang fasik itu lebih ahli, lebih alim, ahli atau dia ahli Quran, tapi masih dia sering berbuat maksiat secara zahir, sering main judi misalnya itu,
sering nyawer mingguan misalnya di masjid nyawer ya, sering apa lagi ya, maksiat yang dia kerjakan secara tangan nggak mau lagi, meskipun dia pintar ilmu agama, meskipun dia ahli Quran, tetap yang ini adalah yang adil ya, adil. Kemudian wadzaliku aula biyasawi, imam yang adil lebih afdal, lebih utama daripada yang masih kecil. Wa in kana orang meskipun dia lebih alim atau lebih alim Qur'annya, yang bagus baca Qur'annya. Jadi yang adil lebih utama dengan anaknya yang masih kecil yang belum kali, tapi itu pintar ilmu agamanya, pintar baca Qur'annya, tapi dia belum lagi cantik kembali. Untuk itu juga walaupun Allah punya abdi, orang merdeka lebih utama daripada budak hamba saya. Wa yasawi abdul qadim wal murbil faqih, dan sama layaknya budaknya ahli fikih dan merdeka tidak ahli fikih. Jadi budak ahli fikih dan merdeka yang bukan. Kalau itu sama antara budak yang ahli fikih sama orang merdeka yang tidak ahli fikih, itu sama layaknya. Apa kelebihannya? Kelebihannya ahli fikih, merdeka kerjanya di mereka disebut memiliki sama. Kalau ini bocor dah, yang pertama. Kemudian kalau mungkin Allah dengan musafir, orang yang mungkin lebih utama daripada orang musafir. Tuh, tamu datang rumah kita dari Jawa Timur. Ya, kita ini sebagai orang kini berkas di sini lebih utama menjadi orang menjadi imam dibandingkan dengan musafir dari itu. Ya. Kemudian wawaladul halali, anak dari hubungan yang halal, Allah mimala di zina, lebih utama daripada anak dari hubungan zina. Kalau kita tahu bahwa dia ini anak hubungan zina, maka yang lebih utama adalah anak dari hubungan halal. Ya. Begitu juga kalau akal masih basir dan orang yang buta seperti orang yang melihat. Jadi orang buta itu dia diutamakan, dia sama seperti melihat. Jadi disamakan mana yang lebih kaki, mana yang lebih akrab, mana yang lebih adil dan sebagainya. Jadi kalau kita dengan melihat itu sama. Nah itu akan daripada urutan di dalam siapa yang berhak menjadi imam sholat.